Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairana, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo semester 5 dengan NIM 2002010007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis item dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bustanul Iman, RN, MA. Analisis item merupakan suatu proses untuk menguji respon yang dibuat yang bertujuan untuk mengetahui seberapa berkualitas item-item atau tes-tes yang telah dibuat secara menyeluruh. Teknik analisis item dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, secara kualitatif ini terkait dengan kualitas isi serta prosedur penulisan yang baik. Adapun secara kuantitatif yaitu terkait dengan sejauh mana tingkat kesukaran serta daya pembeda dari item-item yang telah dibuat. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk membuat butir soal, di mana yang pertama tingkat kesukaran, yang kedua daya pembeda, yang ketiga pengecoh, yang keempat reliabilitas, yang kelima validitas soal. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam indeks, di mana bentuk indeks ini pada umumnya proporsi besarnya itu mulai dari 0,00 hingga 1,00. Daya pembeda soal, di mana kemampuan satu butir soal yang dapat membedakan antara peserta didik yang mengetahui materi yang telah dijelaskan dengan peserta didik yang tidak mengetahui materi yang telah diujikan. Pengecoh. Dalam setiap butir soal pasti terdapat pengecoh dalam pemilihannya. Nah, tujuan memasang diktator atau pengecoh pada setiap butir item adalah agar di antara sekian banyak peserta tes ada yang memilih diktator karena mereka menganggap itulah jawaban yang benar. Tentu saja makin banyak tes-tes yang akan mengecoh, maka kita dapat menyatakan bahwa diktator itu makin dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya validitas. Validitas suatu perangkat tes dapat diartikan kemampuan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, validitas yang menjadi hal yang sangat penting karena akan menjadi kebermaknaan dalam sebuah tes serta mengukur kemampuan peserta didik secara tepat. Selanjutnya reliabilitas, di mana reliabilitas berasal dari kata reliability, yang mana berarti sejumlah hasil suatu pengukuran yang dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam berkali-kali pelaksanaan pengukurannya terhadap satu subjek sama, namun diperoleh pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Adapun manfaat dari teknik analisis item yaitu yang pertama membantu pengguna tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang akan digunakan. Selanjutnya sesuai dengan penyusunan tes informal seperti tes yang disiapkan guru untuk melakukan pengujian kepada peserta didik. Selanjutnya mendukung penulisan soal yang efektif serta berkualitas. Nah, yang terakhir manfaat dari teknik analisis item yaitu meningkatkan validitas dan reliabilitas soal sehingga tercipta soal yang berkualitas. Adapun tujuan dalam kegiatan analisis item, di mana yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas butir soal melalui revisi atau membuang soal yang tidak valid atau yang tidak efektif. Yang kedua, mengkaji atau menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu
dan berkualitas. Yang ketiga, mengetahui informasi diagnostis pada peserta didik tentang pemahaman materi yang diajarkan. Apakah peserta didik memahami materi yang telah diajarkan atau peserta didik tidak paham sama sekali dengan materi yang telah diajarkan. Ya baik, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Terima kasih kepada dosen pengampu dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video saya. Sedikit kata yang saya kutip, pendidikan bukan persiapan untuk hidup, namun pendidikan adalah hidup itu sendiri. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.